Shalom saudara, renungan hari ini berjudul monoteisme yang salah. Ya, jadi bayangkan seorang suami berkata kepada istrinya begini, "Aku hanya mencintai satu perempuan di dunia ini." Kita langsung berpikir apa? Wah, romantis sekali gitu ya. Tapi bagaimana jika ternyata perempuan yang ia cintai itu bukan istrinya? Jadi meskipun hanya satu, cintanya tetap salah sasaran. Nah, masalah terbesar manusia itu bukan hanya menyembah banyak hal, saudara. Masalah terbesar manusia adalah menyembah yang salah. Bahkan seseorang bisa mengaku hanya percaya kepada satu Allah, tetapi memiliki gambaran yang salah tentang Allah itu sendiri. Nah, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga berkata begini, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Ini adalah perkataan Yesus. Yesus tidak berkata bahwa hidup kekal hanya tentang percaya ada satu Allah. Karena banyak orang percaya ada satu Allah. Tetapi hidup kekal adalah mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Sejak awal, dosa itu bukan sekedar pelanggaran moral. Dosa itu adalah salah mengenal Allah. Di Taman Eden, ular tidak membuat Hawa menjadi ateis. Ular membuat Hawa mempercayai gambaran Allah yang salah. Allah dianggap tidak baik. Allah dianggap menahan berkat. Allah dianggap tidak dapat dipercaya. Dan itulah akar semua dosa. Hari ini, banyak orang mengaku percaya kepada Allah. Tetapi Allah yang mereka percaya hanyalah hasil imajinasi mereka sendiri. Ada yang melihat Allah itu sebagai Allah yang memberi berkat. Ada yang melihat Allah hanya sebagai hakim yang marah. Ada yang melihat Allah sebagai asisten bahkan untuk memenuhi impian-impian mereka. Mereka mungkin monoteis, tetapi mereka menyembah Allah yang salah. Seperti kata seorang teolog begini, berhala tidak selalu berarti menolak Allah. Berhala berarti menggantikan Allah yang sejati dengan versi Allah yang kita sukai. Kabar baiknya adalah Allah tidak membiarkan manusia terus hidup dalam kebingungan itu. Allah menyatakan dirinya dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Yohanes 14 ayat yang ke-9. Jadi kita tidak perlu lagi menebak-nebak siapa Allah. Lihatlah Kristus. Di salib kita melihat kekudusan Allah yang membenci dosa. Di salib kita melihat kasih Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Di salib kita melihat keadilan dan kasih bertemu secara sempurna. Kristus bukan hanya menunjukkan jalan kepada Allah. Kristus adalah penyataan Allah yang sempurna bagi kita. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita mengenal Allah yang benar. Mulailah dari rumah. Tanyakan kepada diri saudara sendiri dan juga keluarga. Allah seperti apa yang selama ini kita percayai? Apakah Allah yang hanya dicari ketika ada masalah? Apakah Allah yang dianggap sebagai pemberi berkat? Ataukah Allah yang dikenal melalui pribadi Kristus yang disalibkan dan bangkit itu? Bacalah Injil bersama keluarga. Lihatlah karakter Allah melalui kehidupan Yesus. Biarkan rumah kita menjadi tempat di mana Kristus dikenal dengan benar. Karena Injil bukan hanya mengajar bahwa Allah itu esa. Injil memperkenalkan kita kepada Allah yang benar melalui Yesus Kristus. Keselamatan itu bukan sekedar memiliki konsep yang benar tentang Allah. Keselamatan adalah mengenal Allah yang benar melalui Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Karena itu, jangan hanya puas dengan berkata, "Saya percaya kepada satu Allah." Pastikan Allah yang Anda percayai adalah Allah yang dinyatakan dengan sempurna dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati.